Nggak gentar. Saya kan orangnya hajar bleh. Nggak gentar sama sekali. Kilau ITB itu kan singkatan dari kemantapan ikhtiar, luruskan amalan untuk Indonesia tangguh berperadaban. Ya, jadi itu sebetulnya sebuah panjangan yang bagus, tapi singkatannya juga bagus. Jadi dua-duanya harus bagus. Itu kan namanya itu jadi doa ya. Ya supaya ITB-nya berkilau-kilau gitu ya kira-kira. Karena harus ada sesuatu yang mudah diingat. Kata-katanya harus singkat dan gampang gitu ya. Jadi nama itulah menurut saya yang gampang diingat. Jadi kalau kita perhatikan banyak sekali teman-teman kita alumni ITB itu yang bekerja di luar bidang. Dan itu bukan salah mereka, karena memang kalau kita lihat secara statistik itu persentase dari peran sektor manufaktur itu makin rendah. Banyak migran yang harus pergi dari Indonesia juga karena tidak terserap di dalam kegiatan-kegiatan sektor tersebut. Tidak hanya di manufaktur, di construction tadi kita juga melihat bahwa kue yang diperebutkan itu juga makin kecil-kecil. Kemudian di sektor migas ya. Kemudian kita lihat bahwa komposisi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia itu banyak diperoleh dari konsumsi, 60% konsumsi. Jadi sebenarnya udah nggak sehat. Jadi kalau kita sebagai konsumen, insinyur itu mau masuknya di sebelah mana? Jadi akhirnya banyak sekali yang keluar dari bidangnya, yang saya pernah bilang sekitar 80%-an ya. Jadi kalau kita memang benar ingin bahwa produk dari ITB itu bekerja di bidangnya, ya kita harus memastikan lapangan pekerjaannya juga ada. Yang sekarang itu sebetulnya makin sempit. Makanya saya ada anti predatory governance itu, karena kita juga kepengen bahwa ya ITB itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan bangsa dan negara Indonesia yang sekarang ini sepertinya tidak pro kepada para insinyur. Jadi kita bisa mengatakan bahwa manufaktur harus lebih, insentif untuk kegiatan manufaktur harus lebih, edukasi untuk ke sana, dan bagaimana menciptakan kurva belajar itu harus diberikan. Jadi tidak hanya bicara mengenai sesuatu yang untuk diri sendiri ya, karena kami dulu kan waktu masuk ke ITB itu kita disambut dengan sebuah poster gitu. Selamat datang putra putri Indonesia terbaik. Kalau udah terbaik, kenapa cuma mikirin diri sendiri? Nggak pantas menurut saya. Jadi ada di situ ya. itu makanya kalau perlu kita bisa mempengaruhi pemerintah, kalau perlu kita turun ke jalan dan sebagainya, itu bisa, harus dilakukan. Jadi jangan seperti tujuan dari IA itu hanya untuk segelintir orang yang punya kepentingan tertentu saja. Harus memikirkan yang banyak. Itu sebetulnya saya. Job full growth itu tidak hanya buat alumni ITB, tapi keseluruhan orang Indonesia. Dan kalau kita bicara mengenai governance itu ya governance yang pemerintah juga, governance dari IA sendiri juga harusnya. Jadi supaya juga ada rasa memiliki ya dari orang-orang itu terhadap IA juga. Tapi sekali lagi tujuannya saya IA untuk Indonesia. Kan misi saya ada 3 tadi. Yang satu adalah tadi job full growth dan anti predatory governance. Yang kedua, menciptakan sinergi motivasi bagi alumni untuk bisa lebih bagus dalam karir. Dan yang ketiga itu anti kepembodohan bangsa. Jadi memang yang pertama memang cocok untuk perekonomian, karena kan kalau seandainya saya menang nih, nanti istilahnya akan kita ganti, bukan ketua ITB, tapi presiden ITB, ada wakil presidennya, ada menteri ITB. Kalau di mahasiswa di ITB itu kan kalau ketua
keluarga mahasiswa juga namanya presiden KM ITB gitu kan, biasa kayak gitu. Kita akan bikin yang sama supaya kita ada semacam sparring ya, partner. Jadi kita memikirkan Indonesia. Jadi menteri-menterinya ya kita punya menteri bayangan ada dia yang concern dengan bidang-bidang yang dia kuasai gitu ya. Karena saya pernah bikin buku ITB 76 itu bidang yang digeluti oleh alumni ITB itu seluruh sektor terisi. Hanya satu angkatan aja seluruh sektor terisi. Jadi kalau seluruh angkatan saya yakin wah bakal banyak banget. Jadi nggak mustahil kayak bikin negara ya ITB gitu ya, simulasi. Dan karena saya yakin anak-anak ITB itu anak-anak pilihan, jadi rasanya gerakan kita akan merupakan gerakan yang bisa sangat berpengaruh gitu di Indonesia gitu. Meskipun tanpa harus menjadi menteri sungguhan gitu ya, tapi geraknya saya yakin bisa jauh lebih bagus ya. Kalau untuk ITB sendiri tuh ada di misi ketiga, karena itu kan bicara mengenai education. Kalau Anda lihat buku saya nggak bawa bukunya hari ini, itu kalau klik di www.kilauitb.com itu kan bisa lihat bukunya. Itu kita memikirkan mengenai ITB, kita memikirkan mengenai budaya, seni, etika, hukum, dan bagaimana Indonesia ke depan. Jadi kalau ITB itu kan sebuah institusi milik pemerintah Indonesia, dan dia merupakan salah satu di antara perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Jadi itu otomatis dipikirin sih. Cuman ya prinsip saya, kita itu kan kesejahteraan dari siapa yang melalui ITB itu juga harus jadi perhatian gitu ya. Bagaimana kita masuk dalam perubahan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi negeri, bagaimana mahasiswa yang miskin itu bisa sekolah di ITB. Karena zaman saya aja saya cuma bayar 21.000 kan SPP-nya kan, dan saya juga bukan keluarga kaya, saya keluarga miskin waktu itu. Ibu saya melarang saya masuk ITB karena takut nggak bisa bayarin. Jadi saya representasi dari kaum miskin yang bisa naik kelas lah ibaratnya dengan edukasi ya, tanpa gitu kemudian kita lupa mengenai kayak kacang lupa sama kulitnya gitu, enggak. Jadi saya melihat bahwa ITB itu saat ini kan menghadapi dilema seperti di perguruan tinggi yang lain ya. Kita tentu saja concern mengenai teman-teman saya jadi dosen di sana juga yang kesejahteraannya sangat kurang. Kalau ya mungkin ada piramida aja, nggak semuanya kurang, ada yang sangat mungkin bahkan punya mobil Mercedes dan sebagainya, tapi bahkan ada yang meninggal nggak bisa bayar biaya perawatannya. Menurut saya itu udah nggak benar. Think it's all about manajemennya. Jadi itu saya otomatis itu. Menurut saya sih ya seperti dari yang saya katakan ITB for Indonesia ya, karena ITB sendiri part of Indonesia ya otomatis pasti. Dan saya juga kan mengajar di ITB di SBM, jadi ya meskipun saya orang UI tapi saya ngajar di sana, dan saya juga bikin kayak jurnal ilmiah di sana yang dimana saya juga sebagai orang yang membina di situ. Jadi ya sebetulnya ya kita kalau ini dengan edukasi ya kita semuanya kita pikirkan ya. Jadi, saya percaya sebetulnya it's all about management sebetulnya. It's all about management. Kalau kita bisa memiliki dream yang bersama, kita capai apa yang kita anggap sebagai kisi-kisi sehingga kita dianggap sebagai sukses, itu kita bisa mengatakan pada akhir waktu yang kita tetapkan ini disebut sukses atau tidak sukses. Jadi ya nggak benar kalau dibilang nggak mikirin TB sih. Enggak. Cuman kita berharap bahwa kita punya lingkup jelajah yang lebih lebar. Itu sih sebetulnya. Simulasi itu kan simulasi negara ya. Karena gini, kebetulan ITB itu alumni yang jadi petinggi juga banyak. Jadi sebetulnya bukan beban. Kalau menurut saya memang udah nyatanya dia juga menguasai kok
dari sebagian urusan negara ini juga dipegang oleh alumni ITB, jadi barangkali mungkin nggak sepadan lah gitu ya, komparasinya nggak sepadan gitu. Kayak di UI juga kan banyak yang menjadi petinggi di dalam dan menentukan langkah laku dari negara kita itu. Jadi sebenarnya itu nggak tambah beban, itu hanya memberikan resonansi aja yang lebih besar dan memelihara momentum. Karena begini, kenapa saya mengatakan harus menambah momentum? Karena sekarang dengan adanya PTN, di mana kebutuhan per mahasiswa per tahun itu pemerintah nggak bisa mensupport penuh, ada selisih sekitar 6 juta per mahasiswa per tahun. Nah, itu dapatnya dari mana? Jadi artinya kita itu kalau kita nggak masuk ke dalam policy making itu juga kita salah gitu, karena kita juga korban policy kok gitu. Kita semua korban policy. PTN kan korban policy ya, dalam arti kata sebenarnya semuanya bagus ya, mau PTN atau BHMN, kalau kita lihat asal dari BHMN juga bagus, tidak ada kaitannya dengan kenaikan SPP itu sebetulnya, nggak ada. Hanya bahwa perguruan tinggi itu bisa mandiri, bisa menjalankan kegiatannya tanpa tekor. Dan masalahnya sekarang ini tekor dan pemerintah nggak memikirkan untuk mengisi yang tekor itu. Nah itu menurut saya tuh menjadi kunci bahwa IITB ini harus memikirkan tentu saja bagaimana penyelenggaraan pendidikan di dalam yang namanya sebuah institut teknologi Bandung itu bisa berjalan dengan baik. Dosennya juga sejahtera, bukan kayak perbudakan, dia gak bisa cukup buat dia sendiri tapi harus mengajar dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau cita-cita itu dibawa ke dalam skala internasional, dimana kan kita juga melihat dulu zaman saya sekolah itu banyak orang-orang Malaysia belajar di ITB. Sekarang yang terjadi banyak orang Indonesia belajar di Malaysia. Jadi Indonesia itu kalau kita mau bicara dalam skala nasional aja tuh udah nggak zamannya gitu ya. Banyak orang-orang ITB juga yang ibaratnya ditarik untuk ngajar di Malaysia. Apa kita bisa tinggal diam gitu? Dan yang terjadi juga bahwa banyak orang-orang ITB yang bagus-bagus tuh sekarang mengajar di perguruan tinggi swasta. Jadi saya melihat kayak di Amerika, universitas yang bagus di masa depan adalah universitas swasta. Karena universitas swasta itu memiliki beban yang lebih sedikit dibandingkan dengan universitas negeri. Dia bisa sangkosnya itu nggak gede, biaya operasional itu bisa dia tekan, dia bisa pilih dosen yang bagus saja, yang nggak bagus dia nggak ambil, ya kan? Dia bisa nge-charge mahasiswanya SPP yang sesuai dengan kebutuhannya kan? Sedangkan PTN nggak bisa. Jadi menurut saya disinilah kita sebenarnya menghadapi masalah yang nggak hanya internal di dalam sebuah institusi yang namanya ITB. Sebenarnya bukan beban, menurut saya itu adalah sebuah antisipasi survival menurut saya. Dan nggak ada cara lain kalau menurut saya memang untuk bisa membawa kancah. Jadi kalau kita lihat benchmarking gitu tuh mana sih, kita mau berada di mana sih? Udah nggak zamannya orang mengatakan ITB itu hebat for the sake of dia bilang itu masa lalunya hebat gitu. Oke lah, masa lalu hebat, tapi masa depannya hebat. Menurut saya itu menjadi satu PR ya, buat kita sih. Malah kalau kita lihat di Amerika, universitas yang bagus malah swasta kok. Dia mau suka mau nggak suka gitu. Dengan subsidi yang nggak mencukupi, apalagi mau diharapkan dari mana gitu. Jadi itulah. Yang jelas saya itu lahir lebih duluan dari Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani itu kayak saya, bukan saya kayak dia, for sure. Mungkin yang disebut ya kita saling mempengaruhi aja, karena kita dilahirkan oleh orang tua yang sama ya. Cuman saya memiliki konstelasi dan jalan hidup yang berbeda, pasangan hidup yang berbeda.
mungkin etos kerjanya nggak akan beda jauh. Saya juga lebih cinta kepada kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih ke grassroots, karena saya orang teknik. Jadi mental untuk melakukan sesuatu sampai tuntas itu lebih kalau untuk anak-anak fakultas teknik ya. Pak Sri Mulyani kan belajar ekonomi ya, langsung ekonomi mikro makro lebih banyak barangkali ya, sehingga ada banyak mengatakan oh ini adalah golongan neolib yang ini ekonomi kerakyatan yang suka dikotomikan seperti itu ya. Sebenarnya hanya cara mensikapi aja ya, karena background dari S1 itu memang sangat mempengaruhi. Bedanya saya insinyur. Insinyur itu adalah menciptakan sesuatu. Kadang-kadang insinyur itu agak tidak memiliki wawasan yang lebar karena kita skalanya perusahaan biasanya. Kalau ekonom kan skala negara. Cuman saya dokter ekonomi, jadi saya sekarang bisa melihat jauh lebih lebar, lebih makro. Jadi saya bisa melihat dari banyak sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu sangat suka belajar, sehingga saya punya background yang loncat-loncat. S1 beda, S2 beda, S3 beda, dan saya masih selalu suka belajar. Buat saya itu challenging. Dan karena saya memulai kegiatan dari mikro kemudian baru belajar makro, menjadikan sesuatu yang lebih detail buat saya. Lebih terasa sektorialnya itu di depan saya daripada orang-orang ekonomi dibandingkan yang melihat secara negara langsung dalam sebuah noktah yang dibandingkan mungkin dengan negara-negara lain di dunia. Memang cara melihatnya kan beda kan, satu kan kalau ekonom kan kayak dari pesawat gitu ya, kalau kita kan di darat. Tapi sekarang saya mampu melihat dari pesawat juga, kadang dari pesawat saya di darat. Passionnya saya dari dulu adalah saya suka ngurusin yang menyangkut rakyat kecil. Makanya saya jadi arsitek nggak tahan lama, saya cuma sebentar, kemudian saya sempat bikin Taman Mini Indonesia Indah dalam satu bangunan mengenai Purna Bakti Pertiwi, itu saya pernah di sana, salah satu di antara arsitek yang bikin. Tapi saya nggak merasa tentram, saya nggak tahu ya, saya merasa ada bagian dari hidup saya yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan gitu ya. Saya merasa bahwa itu yang menggerakkan saya mencari sesuatu yang saya nggak bisa jawab waktu itu, dan akhirnya saya melihat di ekonomi saya bisa menemukan ilmu yang paling tidak mendekati yang saya rasakan, dan saya bisa memahami kenapa kok tiba-tiba pada saat saya lulus dulu banyak insinyur nggak bisa kerja, kenapa ada krisis moneter lah yang kayak gitu. Saya bisa memahami, saya bisa menjelaskan, dan bahkan bisa mengajar sekarang. Jadi saya melihat cara memandang antara makro dan mikro itu memang beda dan saling melengkapi. Menurut saya saling melengkapi, tapi ada orang-orang politis yang selalu mengatakan itu harus dijadikan semacam dikotomi. Saya itu ingin memperlihatkan kalau saya adalah orang yang tergerak untuk membela yang lemah. Dulu waktu kecil saya sih bisa berantem gara-gara lihat kakak saya nangis karena dinakalin sama yang lain gitu. Saya bisa berantem, berguling-guling gitu bisa. Padahal saya perempuan gitu ya, dan saya ikut karate lagi ya. Jadi saya merasa itu yang membuat saya moving, membuat saya bergerak gitu ya, dan nggak dibikin juga. Tapi saya juga bukan orang yang minder dengan orang-orang yang udah di atas gitu, enggak. Saya bisa bicara sama presiden juga nggak minder saya, sama menteri apalagi enggak. Tapi jadi saya hanya ingin memberikan bedanya mungkin ya, karena lebih real buat saya, jadi lebih melekat gitu ya, lebih labor intensif buat saya lebih labor intensif, mungkin lebih capek buat saya. Saya dibilang sama suami saya bekerja lebih keras dari menteri keuangan waktu itu. Ya kenapa enggak, iyalah saya kan punya UKM Center, saya punya pegawai. Kalau saya ngelayang dikit, pegawai saya nggak makan. Kalau menteri keuangan kan dia pegawainya dibayar sama negara, mau meleng sedikit tetap aja bayaran kan. Jadi lebih real buat saya, lebih real kerjaan itu, lebih bisa diraba di
terawang gitu ya, misalnya pegang gitu. Jadi itu mungkin sesuatu yang kalau menurut saya sih insinyur banget gitu ya. Mental do it-nya tulisannya tuh DOIT, bacanya duit, tapi ekonom tuh bacanya duit juga tapi tulisannya DUIT gitu ya. Jadi beda ya, itu menyebabkan mungkin saya orangnya jadi barangkali lebih emosional barangkali saya, karena passion saya kelihatan gitu ya. Saya lebih emosional, tapi saya nggak pernah menyesali. Saya adalah orang yang sini. Kalau mungkin hal-hal lain sama gitu ya, kita belajar mengenai nilai-nilai hidup, etika, terus kerja sama. Tapi mungkin di situ saya agak lebih ekspresif barangkali ya. Saya ekspresi sama-sama aja sih, kita sama-sama ekspresif, nggak kelihatan aja sama. Saya pikir begini ya, Anda, kalau saya itu adalah seorang gerilyawan. Kalau Anda tanya ke dana saya, mungkin saya yang paling sedikit kali. Kalau mau diumumkan apa mesti yang dibanggakan dari dana itu? Orang suka tanya sama tim sukses saya, lo dibayar berapa sama Nining? Lo jangan salah, gue yang bayarin Nining. That's happen. Aku nggak pernah bayar tim sukses saya, never. Saya punya dream yang saya share kepada yang lain, dan dari situ dana datang sendiri. Saya 7 tahun tuh bikin UKM Center nggak pakai duit. Saya punya, sekarang saya udah bayarin pegawai. Jadi buat saya dana yang nggak penting mas, yang penting ini otak, smartness, passion, dan bukan bekal yang no, dana itu bisa hilang mas. Saya itu 7 tahun membangun UKM Center, nggak ada sepeser pun UI ngasih. Paling aku dikasih dulu tempat juga beda-beda gitu. Jadi aku kalau manggil sekretaris pakai HP, kesini gitu. Aku dibangunkan satu tempat, ya tiba-tiba aku dapat utang dari UI 100 juta, aku suruh bayar. Buat saya dana nggak penting mas, nggak penting. Itu menurut saya hanya sebagian dari sana. Dana saya dari sini. Dan saya udah membuktikan 7 tahun itu it happen. Jadi makanya saya bilang, ya ITB saya mau bikin kaya ya ITB. Aku nggak akan morotin teman-teman, aku akan membuat jadi kaya karena saya udah bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Barangkali itu lain. Nah, mungkin yang lain aku dengar punya berapa M. No. Saya hanya tahu, aku percaya bahwa itu akan datang sendiri. Dan aku nggak bohong. Karena aku sudah membuktikan 7 tahun itu. Saya bisa bikin, coba, wirausaha muda mandiri, itu gaungnya secara nasional. Aku nggak pakai dana sepeser pun, aku pakai dananya Bank Mandiri karena aku menciptakan itu buat mereka. Mereka merasa itu bagian dari kegiatan dia dan kegiatan saya. Dan ini juga sama ya ITB ini. Kegiatan itu adalah kegiatan mereka dan saya. Gitu. Dan saya bukan orang yang nggak mau juga mengeluarkan dana dari saya sendiri. Karena saya percaya kalau kita pernah nanam, kita akan metik gitu loh mas. Jadi saya kalau saya sangat kelihatan percaya diri ya karena saya udah punya melewati jalan yang begitu banyak berliku-liku, dan saya adalah pekerja yang sangat keras mas. Aku bukan tipe orang yang fasilitas, aku bukan orang fasilitas. Saya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, bekerja sangat keras, dan saya mungkin dibilang terlalu keras barangkali bekerjanya, tapi saya tidak pernah menyesal karena itu yang membuat saya merasa berarti gitu. Karena saya takut, kenapa ya saya bekerja keras banget? Karena saya dikasih sama Tuhan begitu banyak kelebihan. Mungkin kalau IQ diukur, mungkin IQ pasti lah di atas rata-rata. Saya nggak usah sebut, aku juga nggak tahu IQ-nya berapa. Yang jelas aku dulu juara sekolah di SMA. 3 tahun nggak bayar sekolah. Berarti kan I'm not dumb. Aku masuk ITB bisa selesai, meskipun aku main-main nggak pernah, hampir nggak pernah belajar. Tapi aku 10 orang tercepat di angkatan saya. Aku masuk di University of Iowa ya gampang aja. Waktu itu masuk probation student kan, nilaiku berantakan, dibilang 1 semester nilaimu jelek, dikeluarin. Aku malah dapat A semua, dapat beasiswa. Aku dapat beasiswa ngambil S3. So I'm not dumb. Jadi aku berpikir itu beban buat saya.
Justru karena saya dikasih begitu banyak kemudahan sama Tuhan, rasanya utangku harus dikembalikan. Saya makanya selalu ingin beramal. Buat saya penting, karena saya tuh kepingin mempertanggungjawabkan waktu saya mati gitu ya. Bayangan saya nih ya, malaikat mau nanya, bukan kamu pernah menang jadi ya ITB? Enggak. Dia tanya, mamamu apa? Bukan kamu dapat harta berapa? Atau kamu dokter apa? Enggak pernah. Buat saya yang penting adalah waktu saya mati itu saya bisa bilang, Tuhan, saya mengembalikan utang saya. Saya dikasih utang banyak, saya harus mengembalikan lebih banyak kalau bisa. Jadi kalau seandainya kemampuan saya, IQ saya cuma 50 atau 70, ya mungkin aku nggak kerja kayak gini sekarang gitu ya. Jadi saya merasa betapa banyak kemudahan kasih sayang Tuhan yang ada di saya, dan itu yang saya ingin kembalikan gitu ya. Jadi mungkin saya memang nggak melihat sesuatu tuh seperti yang orang lain barangkali ya. Saya lihatnya lebih mungkin punya apa istilahnya, transcendentally, saya merasakan ada kasih sayang begitu banyak dari Tuhan ke saya, dan saya ingin berbagi, itu aja. Jadi sebetulnya ya ITB tuh saya pikir awalnya aja saya nggak kepikiran jadi ketua ITB, seriously. Saya pikir kehidupan saya itu udah begitu lebar dan begitu cair, jadi nggak pernah saya bertanya sama orang, kamu ikatan alumni apa, kamu alumni dari mana, aku kemudian bisa melayani kamu. No, saya punya Grameen Bank, saya melayani orang miskin kok. Nggak pernah takut tanya, kamu alumni dari mana, sekolah aja nggak tamat kok. Mereka nggak pernah saya tanya, Anda penghasilannya berapa dan Anda bisa bayar saya berapa, nggak bisa. Saya di kantor saya, semua orang harus bisa masuk dan dapat pelayanan yang sama. Itu saya sudah selenggarakan 7 tahun. Jadi ikatan alumni ITB ini saya lihat sebagai bagian dari amal saya aja. Mau kepilih mau nggak kepilih tidak menghalangi saya untuk berbuat amal. Jadi saya hanya melihat bahwa kayaknya saya disuruh sama Tuhan untuk ikut. Dan saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu, nggak bisa jelasin. Tapi saya lebih takut untuk tidak menjalankannya. Jadi akhirnya saya ikut. Tapi saya lebih melihat itu sebagai itu kewajiban saya. Itu lebih ke sana. Maju terus ya Bu ya. Maju terus. Saya nggak pernah mikir yang negatifnya gitu loh. Jadi banyak banget kok yang ingin saya lakukan gitu ya. Ya ITB just one of them gitu. Bukan berarti kemudian saya menganggap itu nggak penting, enggak. Tapi saya kalau doa itu nggak pernah mikir tuh ya Tuhan saya menangkan di ya ITB, nggak pernah. Doa saya itu selalu cuma ingin berbuat amal aja. Dan saya tahu Tuhan itu kemudian menaruh saya di satu tempat yang saya sendiri nggak pernah tahu, nggak pernah bayangkan. Tapi itu adalah tanggung jawab saya dan itu permintaan saya. Makanya kalau saya udah diletakkan di satu tempat, saya selalu melakukan hal yang terbaik aja. So that's it. Barangkali agak aneh ya, tapi saya mengucapkan sesuatu yang saya rasakan dan saya jujur. Gak ada pengarah gaya saya. Gak ada. Iklan saya nggak bisa bayar iklan. Iklannya ini aja, Anda jadi iklan saya aja. Nah, saya itu orang, saya kira mungkin orang, ya saya percaya bahwa orang tergerak sendirinya dengan sendirinya. Saya itu dihujat-hujat, dinulis, wah saya nggak pernah gentar dihujat-hujat. Malah setiap kali saya dihujat rating saya makin naik gitu. Amazingly. Jadi saya seneng aja dihujat-hujat. Oh, makin dihujat aku seneng nih. Another rating is going to go higher and higher. Jadi nggak perlu lah lembaga iklan. Makanya saya bilang silly banget menurut saya. Mendingan duitnya kasih aja orang miskin banyak-banyak daripada buat kayak gitu. Ngapain ngabisin duit buat kayak gituan? Aku bayangin aku 500.000 tuh buat satu perempuan miskin. Aku bisa bikin Grameen Bank saya growing higher and better. Jadi saya kira mungkin anak-anak, saya percaya alumni ITB itu makin smart sekarang. Jadi dia udah tahu mana yang bohong, mana yang enggak, itu aja. Dan sekarang kan zamannya YouTube segala macam, menurut saya udah taruh aja di YouTube, orang juga lihat. Ngapain mesti bayar mahal-mahal?